malam itu, aku merasa ada yang berbeda. Udara di kamar terasa berat, dinginnya menusuk tulang. Aku mencoba memejamkan mata, tapi sebuah bisikan serak memanggil namaku. Dewi. Suara itu bukan milik suamiku. Dan saat aku membuka mata, aku tahu malam-malamku tidak akan pernah sama lagi. Suara bisikan menghilang, digantikan tawa cekikikan yang semakin lama, semakin keras, dan memekakan telinga, lalu tiba-tiba terhenti. Angin malam di desa Wates berembus dingin, membawa serta aroma tanah basah dan sisa-sisa hujan sore. Di dalam rumah sederhana berdinding kayu, Dewi merapatkan selimut, mencoba menghalau rasa dingin yang bukan hanya berasal dari cuaca. Sudah seminggu sejak suaminya, Bima, berangkat ke Malaysia sebagai TKI. Sejak itu, malam-malam terasa lebih panjang dan sepi. Ia merindukan pelukan Bima yang hangat, canda tawanya, dan bisikan-bisikan manis sebelum tidur. Namun, malam ini yang ia rasakan hanyalah kegelisahan. Pukul menunjukkan pukul 11 malam. Dewi memejamkan mata, berharap bisa segera terlelap. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar. Bukan suara tikus yang biasa berlarian di loteng atau suara jangkrik di pekarangan. Ini adalah suara gesekan, seperti kain sutra yang bergesekan. Suara itu terasa sangat dekat, seolah-olah berada di dalam kamarnya. Jantung Dewi berdebar kencang. Ia membuka mata dan pandangannya tertuju pada sudut kamar yang gelap. Tak ada apa-apa, hanya bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding karena cahaya rembulan yang masuk dari celah jendela. Dewi berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma perasaanku, bisiknya lirih. Ia kembali mencoba tidur, tetapi rasa takut itu semakin pekat. Tiba-tiba, ia merasakan ada beban di atas kasurnya. Seperti ada seseorang yang duduk di sisi ranjangnya. Ia tidak berani bergerak, bahkan untuk sekadar membuka mata. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, bukan hawa dingin yang biasa. Ini adalah hawa dingin yang menusuk, seolah-olah ada es yang menyentuh kulitnya. Di tengah ketakutan yang mencekam, ia mendengar bisikan. Bukan bisikan Bima, bukan suara manusia yang dikenalnya. Suara itu serak dan dalam, seperti bisikan dari liang kubur. Dewi. Panggil suara itu. Dewi memejamkan mata lebih erat, menahan napas. Ia tidak ingin merespons. Ia berharap suara itu hanya imajinasinya. Namun, bisikan itu terus berlanjut, memanggil namanya, dan kali ini terasa lebih dekat. Dewi, aku di sini, jangan takut. Suara itu perlahan berubah menjadi suara yang lebih lembut, lebih familiar. Suara yang sangat mirip dengan suara Bima. Dewi membuka matanya dengan terkejut. Di hadapannya berdiri sosok Bima. Ia mengenakan baju yang sama seperti saat ia berangkat, tersenyum hangat dan merentangkan tangannya. "Bima, kamu sudah pulang?" tanya Dewi. Suaranya bergetar antara lega dan kebingungan. "Aku rindu kamu, Dewi," jawab sosok itu. Ia berjalan mendekat dan naik ke atas ranjang. Dewi merasa ada yang aneh. Mata sosok itu tidak memancarkan kehangatan seperti mata Bima. Ada kehampaan dan kegelapan di dalamnya. Namun, rasa rindu mengalahkan kewaspadaan. Ia membiarkan sosok itu memeluknya, membelai rambutnya. Anehnya, sentuhan itu terasa dingin, tidak seperti sentuhan Bima yang selalu hangat dan menenangkan. Saat sosok itu mulai menciumnya, Dewi merasakan kengerian yang tak terlukiskan. Bibir sosok itu dingin dan kaku, seperti menyentuh es. Ia merasakan energi aneh yang masuk ke dalam tubuhnya, energi yang mengalir dari sosok dingin itu. Dewi mencoba mendorongnya, tetapi tubuhnya seolah tak bisa digerakkan. Sosok itu terus mencumbunya, sentuhannya semakin kasar, bibirnya semakin dingin.
Dewi berteriak dalam hati, air matanya mulai menetes. "Bukan Bima, bukan Bima," bisiknya dalam hati. Ia merasakan ada sesuatu yang merasuki dirinya, sesuatu yang jahat dan berlendir. Aroma busuk tercium, aroma yang bukan berasal dari manusia. Dewi akhirnya berhasil mendorong sosok itu. Ia terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia melihat sosok itu tersenyum, senyum yang mengerikan. Mata kosongnya menatap lurus ke arah Dewi, lalu perlahan sosok itu berubah. Wajahnya memanjang, kulitnya menghitam, dan matanya memerah. Kuku-kukunya tumbuh panjang dan tajam. Sosok itu bukan Bima. Itu adalah makhluk mengerikan, sosok yang tak berwujud dan tak memiliki jiwa. Sosok itu tertawa, tawa yang serak dan memekakan telinga. Dewi menjerit sekuat-kuatnya hingga tenggorokannya sakit. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa lemas. Sosok itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak bau busuk dan teror yang mendalam di dalam diri Dewi. Ia tahu teror itu baru saja dimulai. Ia tidak sendirian lagi di rumah ini. Pagi datang, tetapi tidak membawa kelegaan bagi Dewi. Ia tidak bisa tidur semalaman. Matanya cekung, wajahnya pucat. Rasa takut yang ia alami semalam masih terasa nyata. Sentuhan dingin, bisikan serak, dan tawa mengerikan itu terus terngiang di telinganya. Dewi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Namun, bau busuk yang masih tertinggal samar di kamarnya membuktikan sebaliknya. Ia berjalan ke kamar mandi, melihat bayangan dirinya di cermin. Ada jejak kemerahan di lehernya, seperti bekas gigitan, dan memar-memar keunguan di pergelangan tangannya. Ini bukan mimpi, ini nyata. Dewi tidak berani menceritakan apa yang ia alami kepada siapapun. Siapa yang akan percaya? Ia takut dianggap gila. Ia mencoba menelepon Bima, tetapi sinyal di desanya seringkali buruk. Ia hanya bisa mengirimkan pesan singkat, menanyakan kabar Bima, dan berharap Bima baik-baik saja. Namun, jawaban dari Bima hanya pendek dan seadanya. "Baik, Wi, kamu juga baik-baik ya?" Jawaban itu tidak membuat Dewi tenang. Malam kembali datang, dan ketakutan itu kembali menyelimuti Dewi. Ia mengunci semua pintu dan jendela, menyalakan semua lampu, dan duduk di ruang tengah dengan Al-Quran di pangkuannya. Ia membaca ayat-ayat suci, berharap bisa mendapatkan perlindungan. Namun, hawa dingin yang menusuk kembali terasa. Aroma busuk yang ia kenali kembali tercium. Lampu-lampu mulai berkedip, lalu mati. Listrik padam. Dewi panik. Ia menyalakan lilin, tetapi bayangan yang dihasilkan justru membuat suasana semakin mencekam. Dari kegelapan, ia mendengar bisikan. Bukan bisikan serak seperti semalam, melainkan bisikan yang lebih halus. Bisikan itu memanggil namanya berulang-ulang, seolah-olah ia sedang bermain petak umpet dengan hantu. "Dewi, Dewi, kemarilah." Suara itu terdengar di dekat telinganya. Dewi menjerit dan menutupi telinganya. Ia melihat sosok bayangan hitam bergerak-gerak di sudut ruangan. Bayangan itu perlahan-lahan membentuk wujud manusia. Wajahnya tidak jelas, hanya sepasang mata merah menyala yang menatap lurus ke arahnya. Dewi ketakutan. Ia memeluk Al-Quran erat-erat. Ia merasakan hawa dingin yang luar biasa di dekatnya, lalu ia merasakan sentuhan di pundaknya. Sentuhan yang dingin dan tajam. Ia menjerit dan meronta. Sosok bayangan itu tertawa. Tawa yang sama seperti semalam, tawa yang memekakan telinga. Dewi jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Ia merasakan sosok itu mendekat, berbisik di telinganya, "Kamu milikku Dewi, kamu akan selalu bersamaku." Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu depan menginterupsi teror itu. "Dewi, Dewi, ini aku, Pak Kiai." Suara yang familiar itu membuat Dewi sedikit lega. Sosok bayangan itu terdiam. Tawa mengerikannya berhenti. Suara bisikan pun menghilang.
Sosok itu perlahan-lahan larut ke dalam kegelapan, menghilang tanpa jejak. Dewi merangkak menuju pintu depan dan membukanya. Di sana berdiri Pak Kiai, tetangga sekaligus tokoh agama yang sangat dihormati di desa itu. Di belakangnya berdiri seorang pemuda yang tidak ia kenal. "Ada apa, Nak Dewi? Saya melihat lampu di rumahmu mati dan saya merasa ada aura yang tidak baik di sekitar sini," kata Pak Kiai dengan nada khawatir. Dewi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menangis dan memeluk Pak Kiai. Ia menunjuk ke dalam rumah, ke sudut ruangan yang gelap tempat sosok bayangan itu berada. Dia datang lagi, Pak Kiai," bisiknya. Pak Kiai masuk ke dalam rumah. Ia mengeluarkan tasbih dan mulai membacakan doa-doa. Cahaya dari lilin yang dibawa oleh pemuda di belakangnya menyinari ruangan. Pak Kiai merasakan hawa dingin yang aneh dan aura negatif yang kuat. Ia tahu rumah ini sudah tidak aman lagi. "Dewi, kamu harus jujur. Ada apa sebenarnya?" tanya Pak Kiai. Akhirnya, dengan terbata-bata, Dewi menceritakan semua yang ia alami. Tentang sosok Bima palsu yang datang di malam pertama, tentang bisikan dan tawa, dan tentang sentuhan dingin yang membuat tubuhnya lemas. Pak Kiai mendengarkan dengan seksama. Ia mengangguk-angguk. "Saya sudah curiga, jin itu jatuh cinta pada kamu, Nak Dewi. Ia tidak suka suamimu pergi," kata Pak Kiai. "Ia ingin menguasai dirimu." Pak Kiai memperkenalkan pemuda di belakangnya. "Ini Adam. Dia adalah murid saya. Dia akan menjaga kamu di rumah ini selama beberapa hari ke depan. Insya Allah, jin itu tidak akan berani datang lagi." Dewi menatap Adam. Pemuda itu hanya tersenyum ramah dan mengangguk. Dewi merasa sedikit lega. Ia tidak sendirian lagi. Namun, ia tahu pertempuran ini belum usai. Sosok itu akan kembali, lebih marah, lebih kuat, dan lebih kejam. Perlawanan dan ancaman kehadiran Adam di rumah Dewi membawa sedikit ketenangan. Pemuda itu memiliki aura yang kuat dan menenangkan. Ia tidak banyak bicara, tetapi gerak-geriknya menunjukkan kewaspadaan yang tinggi. Setiap malam, Adam duduk di ruang tengah, membaca Al-Quran dan merapal doa-doa. Dewi tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Ia merasa ada perisai tak kasat mata yang melindunginya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pada malam ketiga, sejak kedatangan Adam, teror itu kembali. Kali ini, jin itu tidak datang secara fisik. Suara-suara aneh kembali terdengar, tetapi lebih parah. Bukan hanya bisikan, tetapi suara-suara Bima yang memanggil nama Dewi dengan nada putus asa. "Dewi, tolong aku di sini." Suara itu terdengar dari luar rumah, seolah-olah Bima benar-benar ada di pekarangan. Dewi nyaris berlari keluar, tetapi Adam menahannya. "Itu hanya tipuan, Kak Dewi," bisik Adam. "Jangan sampai tertipu." Dewi menuruti Adam. Ia memeluk lututnya, menahan tangis. Suara itu terus memanggil, semakin putus asa, semakin memohon. "Dewi, aku diikat. Aku tidak bisa pulang." Suara itu terdengar sangat nyata, membuat Dewi nyaris tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Namun, ia ingat kata-kata Adam. Tiba-tiba, suara itu berubah, menjadi tawa mengerikan yang sama seperti sebelumnya. Tawa itu terdengar dari dalam rumah. Jendela-jendela bergetar, pintu-pintu berderit, dan barang-barang kecil di atas meja berjatuhan. Lampu-lampu berkedip-kedip, lalu padam. Lilin yang dinyalakan Adam dan Dewi pun padam secara bersamaan. Ruangan menjadi gelap gulita. Dewi menjerit ketakutan. Ia memeluk Adam erat-erat. "Astagfirullah," ucap Adam. Ia segera merapal doa-doa dengan suara keras. Suara itu, tawa mengerikan itu, terdengar semakin dekat. Tawa itu terasa di belakang mereka, di depan, di samping. Seolah-olah mereka dikepung oleh ribuan suara. Udara menjadi sangat dingin.
hawa dingin yang menusuk tulang. Dewi merasa ada tangan yang menyentuh punggungnya, tangan yang dingin dan lembek. Ia menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Adam dengan sigap meraih tangannya dan menariknya menjauh. "Jangan sampai disentuh, Kak. Jangan takut," kata Adam dengan suara keras. Ia terus merapal doa-doa. Suara tawa mengerikan itu perlahan-lahan memudar. Suara-suara aneh menghilang. Lampu-lampu kembali menyala dan lilin di tangan Adam kembali menyala. Hawa dingin itu menghilang, digantikan oleh kehangatan yang normal. Mereka berdua terengah-engah. Dewi terduduk lemas di lantai, gemetar. Ia melihat Adam yang tampak kelelahan. "Maaf Kak Dewi, jin itu sangat kuat," kata Adam, wajahnya pucat. "Ia tahu saya datang untuk melindungimu. Ia ingin mengusir saya." "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Dewi, suaranya parau. "Kita harus tetap bertahan. Semakin kita takut, semakin dia kuat," jawab Adam. "Tapi saya yakin kita bisa melawannya. Kita hanya perlu memegang teguh keyakinan kita." Malam-malam berikutnya, teror itu tidak berhenti. Jin itu tidak lagi mencoba menyentuh Dewi, tetapi ia menggunakan taktik lain. Ia membuat ilusi-ilusi. Ilusi Bima yang sedang disiksa, ilusi Bima yang berdarah-darah, ilusi Bima yang memohon agar Dewi menyerahkan dirinya kepada jin itu. Dewi nyaris gila. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ia terus-menerus menangis. Adam terus memberikan dukungan, mengingatkan Dewi untuk tidak menyerah. Suatu malam, saat Dewi sedang mencoba tidur, ia merasakan beban berat di dadanya. Ia membuka mata dan melihat sosok bayangan hitam duduk di dadanya. Wajahnya tidak jelas, tetapi mata merahnya menyala. Sosok itu perlahan-lahan mendekatkan wajahnya ke wajah Dewi. "Menyerahlah Dewi," bisik sosok itu dengan suara serak. "Suamimu tidak akan pernah kembali. Aku bisa membuatmu bahagia. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi." Dewi tidak menjawab. Ia hanya menatap mata merah itu. Air matanya mengalir. Ia mencoba mengingat wajah Bima, senyum Bima, pelukan Bima. Ia tidak akan menyerah. Ia tahu di balik lautan Bima sedang berjuang untuk masa depan mereka. Ia tidak akan mengkhianati cinta mereka. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya, menatap mata merah itu, dan berteriak, "Tidak!" Teriakan itu membuat sosok itu terkejut. Ia perlahan-lahan memudar, menghilang, meninggalkan Dewi yang terengah-engah. Adam yang mendengar teriakan Dewi segera masuk ke kamar. Ia melihat Dewi menangis. "Dia datang lagi?" tanyanya. Dewi mengangguk. "Aku tidak akan menyerah, Dam," kata Dewi. Suaranya penuh tekad. Adam tersenyum. "Bagus Kak Dewi, itu adalah kunci kemenangan kita." Malam-malam berikutnya, teror itu semakin intens, tetapi Dewi tidak lagi ketakutan. Ia terus berdoa dan membaca Al-Quran. Ia tidak lagi peduli dengan ilusi-ilusi yang dibuat oleh jin itu. Ia bertekad untuk berjuang. Ia tahu pertempuran ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang cinta dan kesetiaan mereka. Ia yakin suatu hari nanti Bima akan kembali dan teror ini akan berakhir. Setelah malam-malam yang penuh teror, Pak Kiai datang kembali. Ia melihat kondisi Dewi yang semakin memprihatinkan dan ia merasakan energi negatif yang semakin kuat di dalam rumah. Pak Kiai tahu jin itu tidak bisa dilawan hanya dengan doa dan penjagaan biasa. Ia butuh bantuan yang lebih kuat. "Adam, kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi jin itu terlalu kuat," kata Pak Kiai. "Kita harus memanggil guru dari Jawa Timur. Dia adalah ahlinya dalam hal ini." Malam itu, Pak Kiai dan Adam bersiap-siap. Mereka membersihkan rumah dan menyiapkan air suci. Dewi hanya bisa melihat. Ia merasa tak berdaya. Ia merasa seperti beban. "Pak Kiai, apakah semua ini salahku?" tanyanya dengan suara serak. Pak Kiai tersenyum. "Tidak, Nak Dewi.
Ini adalah ujian dari Allah. Kamu hanya perlu bersabar." Keesokan harinya, seorang pria tua bertubuh kurus dengan jenggot putih panjang dan mata yang meneduhkan datang ke rumah Dewi. Itu adalah guru yang dimaksud oleh Pak Kiai. Guru itu bernama Kiai Hamid. Kiai Hamid tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum, lalu duduk bersila di ruang tengah. Ia menutup matanya dan mulai merapal doa-doa dengan suara yang sangat rendah, hampir tak terdengar. Tiba-tiba, Kiai Hamid membuka matanya. Matanya yang teduh menatap lurus ke arah Dewi. "Bukan hanya jin yang menyetubuhi kamu," katanya. Suaranya serak. "Ada kiriman sihir dari dukun. Ada orang yang menginginkan kamu." Dewi terkejut. "Siapa?" tanyanya. "Entahlah, tapi yang jelas jin itu jatuh cinta padamu, dan sihir itu adalah pembuka jalan bagi jin itu untuk datang ke rumah ini," jawab Kiai Hamid. Kiai Hamid meminta Dewi untuk menceritakan semua yang ia alami, dari malam pertama hingga malam terakhir. Dewi menceritakan semuanya, tentang sosok Bima palsu, tentang bisikan, tentang tawa, tentang ilusi-ilusi. Kiai Hamid mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk. "Kunci kemenangan kita adalah Bima," kata Kiai Hamid. Dewi dan Adam menatapnya dengan bingung. "Bima?" "Ya, jin itu mengikat Bima dengan sihir. Ia ingin Bima tidak kembali. Ia ingin kamu menyerah dan menjadi miliknya. Kita harus melepaskan ikatan sihir itu. Kita harus menghubungi Bima," kata Kiai Hamid. Dewi teringat, ia selalu kesulitan menghubungi Bima. Sinyal yang buruk, jawaban Bima yang seadanya. Itu bukan Bima. Itu adalah sihir. "Bagaimana caranya?" tanya Dewi. Kiai Hamid tersenyum. "Kita harus berani." Malam itu, mereka berkumpul di ruang tengah. Kiai Hamid memulai ritual. Ia membakar menyan, membaca doa-doa, dan menulis rajah-rajah di kertas. Asap menyan memenuhi ruangan. Hawa di dalam rumah terasa sangat berat dan mencekam. Tiba-tiba, suara-suara aneh kembali terdengar. Suara tawa yang memekakkan telinga. Suara-suara benda yang berjatuhan. Lampu-lampu berkedip, lalu padam. Kiai Hamid tidak peduli. Ia terus membaca doa-doa dengan suara keras. "Wahai makhluk terkutuk, aku tahu kau di sini. Lepaskan dia," teriak Kiai Hamid. Hawa di dalam ruangan menjadi sangat dingin. Sosok bayangan hitam perlahan-lahan muncul dari sudut ruangan. Matanya merah menyala. Sosok itu tidak tertawa. Ia menatap Kiai Hamid dengan tatapan penuh amarah. "Jangan ganggu kami," desis sosok itu. "Aku datang bukan untuk mengganggumu, tetapi untuk melepaskan ikatan sihir yang mengikat suami wanita ini," balas Kiai Hamid. "Kalian tidak memiliki hak atas dirinya." Sosok itu tertawa sinis. "Wanita ini milikku. Suaminya tidak akan pernah kembali. Bima adalah kunci kemenangan kita," kata Kiai Hamid. Ia menatap Dewi. "Sekarang Dewi, cepat hubungi Bima. Hubungi dia dan ceritakan semua yang kamu alami." Dewi tidak ragu-ragu. Ia mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Bima. Kali ini sinyal tidak buruk. Teleponnya tersambung. Di seberang sana, ia mendengar suara Bima yang serak. "Dewi, kamu kenapa?" "Bima, dengar aku baik-baik. Kamu harus pulang. Kamu tidak bisa kembali karena ada sihir yang mengikatmu. Kamu harus pulang," teriak Dewi. Sosok jin itu berteriak marah. "Tidak, jangan sampai ia pulang." Jin itu menyerang Dewi. Dewi merasakan beban berat di tubuhnya. Kepalanya sakit. Ia merasakan ada yang mencekik lehernya. Namun, ia terus berbicara. "Bima, pulanglah. Aku rindu. Aku cinta kamu." Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa di sekitarnya. Hawa dingin yang bukan dari jin itu. Hawa dingin yang terasa seperti hawa kematian. Ia melihat sekeliling dan matanya tertuju pada sebuah pot bunga di sudut ruangan. Pot bunga itu berisi tanaman yang layu. Tapi sekarang, ia melihat bunga itu perlahan-lahan layu lebih cepat. "Bima,
terus berteriak. Tiba-tiba, suara Bima di telepon menjadi lebih jelas. "Dewi, ada apa? Aku di sini." Suara jin itu terdengar melemah. Tidak mungkin. "Bima, pulanglah," teriak Dewi. Tiba-tiba, sosok itu berteriak kesakitan dan menghilang. Suara-suara aneh menghilang. Lampu-lampu kembali menyala. Hawa dingin itu menghilang. Kyai Hamid tersenyum. Sihir itu sudah hancur. Bima akan pulang. Kyai Hamid menjelaskan bahwa sihir yang mengikat Bima adalah sihir kematian. Sihir itu menahan Bima agar tidak bisa pulang ke Indonesia dan perlahan-lahan membunuh Bima. Jin yang jatuh cinta pada Dewi menggunakan sihir itu untuk menguasai Dewi, membuat Dewi putus asa dan menyerah pada jin itu. Jin itu akan datang lagi, kata Kyai Hamid. Dia tidak akan menyerah, dia akan datang lebih kuat. Tapi sekarang kita punya kunci kemenangan. Kita harus tetap berdoa dan bersabar. Dewi merasa lega. Ia merasa seperti beban berat di dadanya terangkat. Ia menelepon Bima lagi. Kali ini, ia bisa mendengar suara Bima yang jelas, suara Bima yang penuh kehangatan. "Dewi, aku akan pulang. Aku akan pulang besok," kata Bima. Dewi tidak bisa menahan tangisnya. Ia menangis haru. "Hati-hati, ya Mas." Malam itu, Dewi tidur dengan nyenyak. Ia tidak lagi merasakan teror. Ia merasa ada aura pelindung di sekelilingnya. Ia tahu Bima akan pulang dan teror itu akan berakhir. Keesokan harinya, Dewi ditemani Adam pergi ke terminal untuk menjemput Bima. Dewi sangat gugup dan bersemangat. Ia tidak sabar untuk memeluk Bima. Saat Bima datang, Dewi langsung berlari ke arahnya. Ia memeluk Bima erat-erat. Pelukan Bima terasa hangat, sangat hangat. Dewi bisa merasakan detak jantung Bima yang normal. Ia bisa mencium aroma tubuh Bima yang ia kenal. Bukan bau busuk. Bima terlihat lebih kurus, wajahnya pucat. Ada lebam-lebam di tubuhnya. "Mas, kamu kenapa?" tanya Dewi khawatir. Bima tersenyum lemah. "Aku tidak apa-apa, Wi. Aku hanya lelah. Aku tidak tahu kenapa. Selama ini aku selalu merasa lelah, seperti ada yang menguras tenagaku." Dewi tahu, itu karena sihir. Ia tidak menceritakan apa yang ia alami pada Bima. Ia tahu Bima tidak akan percaya. Mereka pulang ke rumah. Bima merasa aneh. "Rumah ini terasa dingin," katanya. "Dan ada bau aneh." Dewi terdiam. Ia tidak berani menceritakan apa yang terjadi. Bima menghabiskan waktu di rumah bersama Dewi. Ia terlihat lebih baik, tetapi ia sering terbangun di malam hari, berteriak ketakutan. "Aku mimpi buruk, Wi. Aku mimpi ada makhluk yang mengejarku," kata Bima. Dewi tahu mimpi itu adalah mimpi nyata. Jin itu masih ada. Ia tidak menyerah. Suatu malam, Dewi terbangun dari tidurnya. Ia merasakan hawa dingin. Ia membuka matanya dan melihat sosok bayangan hitam di sudut ruangan. Mata merahnya menyala. Jin itu datang lagi. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku?" bisik jin itu dengan suara serak. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan mendapatkanmu." Dewi tidak takut. Ia tidak berteriak. Ia menatap jin itu dengan tajam. "Kamu tidak akan pernah mendapatkanku. Aku milik Bima selamanya." Jin itu tertawa sinis. Ia menatap Bima yang sedang tertidur di samping Dewi. "Kamu lihat, dia bahkan tidak bisa melindungimu. Dia tidak sadar. Dia tidak tahu apa-apa." Dewi menatap Bima. Ia mencium Bima. "Bima, bangunlah," bisiknya. "Bangunlah." Bima tidak bangun. Jin itu tertawa. "Lihat, dia lemah. Dia tidak bisa melindungimu." Tiba-tiba, Bima membuka matanya. Ia menatap lurus ke arah jin itu. Mata Bima tidak lagi meneduhkan. Matanya memerah dan memancarkan aura yang kuat. Jin itu terkejut. Tidak mungkin," teriak jin itu. Bima tersenyum sinis. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku?" katanya. Suaranya dalam dan berat. "Aku
sudah tahu. Aku sudah tahu kamu ada di sini sejak aku kembali." Bima perlahan-lahan bangkit dari kasur. Ia berjalan ke arah jin itu. Jin itu ketakutan. Ia mundur. "Siapa kamu?" bisik jin itu. "Aku adalah pemilik sejati wanita ini," kata Bima. "Dan kamu hanyalah makhluk kotor yang tidak punya hak." Bima merapal doa-doa. Suara doa itu bergema di seluruh ruangan. Jin itu berteriak kesakitan. Ia memegangi kepalanya. Ia kesakitan. "Hentikan! Hentikan!" teriak jin itu. "Ini adalah azabmu," kata Bima. "Kamu sudah mengganggu istriku. Kamu sudah mengganggu rumahku. Kamu sudah mengganggu hidupku. Sekarang kamu akan dihukum." Bima menunjuk ke arah jin itu. Aura yang kuat keluar dari tangannya. Jin itu menjerit kesakitan. Lalu perlahan-lahan ia menghilang seperti asap yang ditiup angin. Bima kembali ke tempat tidur. Ia memeluk Dewi. "Maaf Wi, aku tidak menceritakan apa-apa. Aku tahu kalau aku cerita, kamu akan khawatir. Aku sengaja tidak cerita. Aku ingin memastikan semuanya selesai," kata Bima. "Aku tahu ada yang aneh. Aku tahu aku tidak bisa tidur. Aku tahu ada sesuatu yang menggangguku. Aku sudah melawannya dari sana." Dewi menatap Bima dengan kagum. Ia tidak menyangka Bima bisa melakukan hal itu. "Kenapa kamu bisa tahu?" tanya Dewi. "Sejak aku berangkat, aku selalu merasa ada yang aneh. Aku selalu merasa ada yang mengawasiku. Aku tahu aku harus berjuang. Aku terus berdoa dan membaca Al-Quran. Aku tahu aku tidak bisa pulang kalau tidak melawan," kata Bima. "Sekarang semuanya sudah selesai. Aku di sini. Aku akan menjagamu selamanya." Beberapa hari setelah Bima pulang, kehidupan di rumah Dewi kembali normal. Bima terlihat lebih sehat, lebih segar. Ia sudah tidak lagi mengalami mimpi buruk. Dewi merasa sangat bahagia. Ia merasa seperti mimpi buruk yang panjang telah berakhir. Ia tidak lagi takut. Namun, suatu malam, Bima terbangun. Ia merasakan hawa dingin. Ia melihat ke sudut ruangan. Tidak ada apa-apa. Ia menghela napas, lalu kembali tidur. Tiba-tiba, ia merasakan ada beban di dadanya. Ia membuka matanya dan melihat sosok bayangan hitam duduk di dadanya. Mata merahnya menyala. Jin itu datang lagi. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku?" bisik jin itu dengan suara serak. "Kamu adalah milikku selamanya." Bima tidak takut. Ia tersenyum sinis. "Kamu pikir kamu bisa menipuku? Aku tahu kamu di sini." Jin itu terkejut. Ia perlahan-lahan memudar. Bima kembali tidur. Dewi tidak terbangun. Pagi datang. Dewi melihat Bima sedang tidur dengan lelap. Ia tersenyum. "Mas, kamu mimpi apa?" tanyanya. Bima tersenyum. "Mimpi yang indah, Wi. Mimpi kamu." Dewi tidak tahu. Bima tidak menceritakan apa-apa. Bima tidak ingin Dewi takut. Ia tahu jin itu masih ada. Jin itu tidak akan pernah menyerah. Bima dan Dewi menjalani hidup mereka dengan normal. Mereka bahagia. Tetapi di setiap malam, Bima selalu terbangun. Ia selalu merasakan hawa dingin. Ia selalu melihat sosok bayangan hitam di sudut ruangan. Ia selalu mendengar bisikan-bisikan serak. Ia selalu merasakan beban berat di dadanya. Ia tidak pernah memberitahu Dewi. Ia melawannya sendirian. Suatu malam, saat Dewi sedang tidur, Bima terbangun. Ia melihat sosok bayangan hitam di sudut ruangan. "Kamu tidak akan pernah mendapatkanku," bisik Bima. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku?" balas jin itu. "Kamu adalah milikku selamanya." Bima tidak tahu. Setiap malam, Bima bertarung dengan jin itu. Ia tidak ingin Dewi tahu. Ia ingin Dewi bahagia. Ia tidak ingin Dewi takut. Ia ingin Dewi percaya semuanya sudah selesai. Suatu hari, Bima jatuh sakit. Sakit yang aneh. Dokter tidak bisa mendiagnosa. Bima semakin lemah, semakin kurus. Dewi sangat khawatir. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Ia tahu ini adalah ulah jin itu. "Mas, kenapa kamu tidak cerita?"
bisik Dewi sambil menangis. Aku tahu kamu sakit karena dia kan? Bima hanya tersenyum lemah. Aku tidak apa-apa, Wi. Aku hanya lelah. Dewi tahu, ini adalah pertempuran yang tidak akan pernah selesai. Bima akan selalu berjuang. Ia akan selalu melawannya. Ia tidak akan pernah menyerah. Karena ia tahu, di balik perjuangannya ada cinta yang kuat. Cinta yang kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Namun, di setiap malam, Dewi selalu merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia selalu mendengar suara-suara aneh. Ia selalu merasa ada beban di dadanya. Ia tahu Bima sedang berjuang. Ia tahu Bima sedang melindunginya. Ia tahu ia tidak sendirian. Suatu malam, Bima terbangun. Ia melihat sosok bayangan hitam duduk di dadanya. Matanya merah menyala. "Kamu tidak akan pernah menang," bisik Bima. "Kamu pikir begitu?" balas jin itu. "Kamu sudah kalah." Bima tidak tahu Dewi sudah tidak tidur. Dewi tahu Bima sedang berjuang. Ia tahu Bima sedang melindunginya. Ia tahu ia tidak sendirian. Ia bangun dan duduk di samping Bima. Ia memeluk Bima. Ia mencium Bima. "Aku di sini, Mas. Aku di sini." Jin itu terkejut. Tidak mungkin," teriak jin itu. "Dia adalah kekuatanku," bisik Bima. "Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkannya." Jin itu teriak kesakitan. Ia memegangi kepalanya. Ia kesakitan. Lalu ia menghilang. Bima dan Dewi saling berpelukan. Mereka berdua tahu pertempuran ini tidak akan pernah selesai. Jin itu akan selalu datang. Mereka akan selalu melawannya. Mereka akan selalu berjuang. Mereka akan selalu bersama. Kisah ini tidak berakhir dengan bahagia. Kisah ini berakhir dengan misteri. Kisah ini berakhir dengan ketakutan. Ketakutan yang membuat kita percaya bahwa di balik kebahagiaan ada sebuah teror yang bisa saja mengintai. Dan teror itu tidak akan pernah bisa hilang.